Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas materi kelas 9, yaitu tentang teks laporan percobaan. Dengan belajar materi ini, diharapkan adik-adik nanti bisa membuat tulisan yang berisi laporan proses sampai hasil dari percobaan yang sudah adik-adik lakukan. Seperti para peneliti, para ilmuwan, hasil percobaannya itu bisa dipelajari oleh orang lain. Sebelum lanjut ke pembahasan cara membuat teks laporan percobaan, kita pelajari dulu pengertiannya, struktur isi, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan yaitu informasi yang berupa teks atau tulisan yang memaparkan tujuan, proses, hingga hasil dari percobaan tersebut secara objektif dan sesuai dengan kenyataannya yang sudah dilakukan oleh seorang peneliti atau oleh kelompok peneliti. Tujuan dari pembuatan teks laporan percobaan ini yaitu untuk memberikan informasi kepada banyak orang tentang proses dan hasil dari percobaan yang sudah dilakukan. Penelitinya boleh perorangan atau dilakukan oleh kelompok. Karena ini merupakan hasil percobaan, maka tulisannya itu harus berupa fakta. Tidak boleh ada asumsi atau opini dari penulis. Teks laporan percobaan memiliki struktur atau susunan yang harus terpenuhi, yaitu judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan, dan simpulan. Untuk membedakan teks laporan percobaan dengan teks lainnya, kita bisa mengenali dari ciri-ciri teks laporan percobaan seperti berikut ini. Melaporkan hasil percobaan. Jadi yang dilaporkan ini bukan karangan ya, tetapi percobaan yang sudah dilakukan. Percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Jadi tujuan dilakukannya percobaan itu untuk apa? Memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Jadi ditulis dulu bahan dan alatnya apa saja. Memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. Jadi langkah-langkah kegiatannya ditulis secara rinci atau detail, supaya bisa dipahami atau diikuti oleh pembaca. Memaparkan pencatatan hasil percobaan. Ya, jadi hasilnya pun dilaporkan, baik itu berhasil atau gagal, itu dilaporkan sesuai dengan kenyataan. Di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil dari percobaan yang sudah dilakukan berdasarkan analisis atau hasil pengamatan. Tulisan harus mengandung fakta, artinya tidak boleh berisi dugaan atau pendapat atau opini dari peneliti yang ditulis dalam teks laporan percobaan. Bersifat objektif artinya sesuai dengan apa adanya. Harus ditulis sempurna dan lengkap. Jadi dari susunan atau struktur teks laporan percobaan tadi ditulis secara lengkap dan sempurna. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan dari peneliti terhadap hasil yang diperoleh. Disajikan secara menarik, baik dalam tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunan yang logis atau masuk akal. Susunan logis itu artinya berurutan dari proses awal sampai terakhir itu berurutan sehingga nanti bisa diikuti atau bisa dicoba oleh pembaca. Teks laporan percobaan terikat oleh kaidah atau aturan kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan itu pertama menggunakan sinonim atau antonim. Biasanya terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Sinonim merupakan persamaan kata, sedangkan antonim merupakan lawan kata. Menunjukkan kata bilangan. Biasanya menunjukkan jumlah bahan. Menggunakan kalimat perintah, yaitu pada langkah-langkah kegiatan. Contoh kalimat perintah antara lain, aduklah, tambahkan, tuangkan, dan lainnya. Menggunakan kata hubung seperti dan, tetapi, jika, sehingga, dan lainnya. Itulah pengertian, ciri, kaidah kebahasaan, dan struktur isi dari teks laporan percobaan.
Sekarang kita akan belajar cara membuat teks laporan percobaan. Membuat teks laporan percobaan ini bisa dimulai dari menulis judul. Contohnya, membuat air mancur tanpa pompa listrik. Selanjutnya, memaparkan tujuan percobaan. Contohnya, percobaan ini dilakukan untuk membuat sirkulasi air di akuarium, kolam terpal, atau budidaya ikan dalam ember tanpa menggunakan pompa listrik. Setelah menuliskan tujuan, kemudian menyebutkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan. Contohnya botol plastik bekas, solder, lem, selang plastik, dan alat-alat lain yang dibutuhkan. Nah, setelah itu ditulislah langkah-langkah kegiatan. Misalnya langkah pertama lakukan ini, langkah kedua lakukan ini, langkah ketiga ini, dan seterusnya. Dari awal sampai akhir secara berurutan. Langkah berikutnya yaitu menuliskan hasil percobaan. Dari percobaan yang sudah dilakukan tadi, hasilnya seperti apa. Hasil percobaan ini bisa ditulis dalam bentuk teks, bisa ditambahkan gambar, grafik, atau tabel supaya mudah dipahami oleh pembaca. Dan terakhir dibuatkan simpulan berupa teks, kerangka tulisan dari awal sampai akhir hasilnya seperti apa. Demikianlah video penjelasan tentang teks laporan percobaan materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Semoga video tadi bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.